Nah, pada kesempatan siang hari ini, untuk memulai perkuliahan desain pembelajaran matematika, mungkin ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, saya dan Bu Hani. Yang pertama mungkin kita bahas dulu tentang peraturan perkuliahan ya, supaya kedepannya itu enak saling tahu harus bagaimana gitu. Sebentar, saya buka filenya dulu. Oke. Oke. Dalam perkuliahan desain pembelajaran matematika ini, kami mengajarnya tim teaching, saya dan Bu Hani. Nah, saya yakin teman-teman semua sudah kenal ya dengan saya dan Bu Hani. Sudah, Bu. Sudah kan? Oke, semester lalu kita bertemu di pembelajaran matematika SMA, dan mungkin kalian juga bertemu dengan Bu Hani di mata kuliah lain ya. Ya, Bu. Oke, nah selanjutnya kita bahas tentang beberapa kesepakatan kelas. Yang pertama tentang pertemuan, meeting kalau menggunakan Zoom. Nah ini saat menggunakan Zoom, jika memungkinkan, silakan kameranya di-on-kan. Jadi jika tidak ada kendala sinyal, silakan kameranya di-on-kan. Nah saat on kamera itu, gunakan kemeja yang rapi. Nah jadi suasananya tetap seperti suasana perkuliahan, walaupun dari rumah masing-masing ya, jadi gunakan kemeja yang rapi. Jadi terlihat siap gitu untuk mengikuti perkuliahan. Bukan seperti bangun tidur terus pakai baju tidur gitu kan nggak enak ya. Iya, betul. Ya. Gitu. Itu contoh saja kok. Kemudian yang kedua, tentang toleransi keterlambatan. Nah, di presensi LMS itu sudah dibuka 10 menit sebelum perkuliahan dan ditutup 20 menit setelah kuliah dimulai. Jadi kalau untuk hari Selasa, itu karena kuliahnya jam 2, itu jam 13:50 presensi sudah dibuka, kemudian nanti 14:20 presensi akan ditutup. Jadi kalian sudah tidak bisa mengisi presensi lagi. Artinya apa? Kalau sudah ditutup berarti dianggap terlambat. Nah, kalau terlambat itu kalian tetap boleh mengikuti perkuliahan, tetapi dihitung absen, jadi dihitung tidak masuk begitu. Lalu terkait kehadiran ini minimal kehadiran 75%. Jika tidak, maka nilainya F sesuai dengan peraturan akademik. Lalu kehadiran ini tidak digunakan untuk penilaian gitu, enggak masuk penilaian ya, tetapi suatu kewajiban yang namanya mengikuti perkuliahan kan wajib untuk hadir begitu. Jadi bukan masuk dalam penilaian tetapi wajib hadir. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Belum, Bu. Belum? Atau Bu Hani ingin menambahkan? Mungkin saya menggarisbawahi tentang kehadiran 75% itu minimal ya, dan itu merupakan aturan UNIF untuk seseorang nanti bisa memperoleh nilai atau tidak. Jadi itu tidak ikut dijadikan patokan nilai, tapi itu menyebabkan nilai keluar atau tidak gitu. Jadi meskipun mungkin nilai secara hitungan itu lulus, tapi karena kehadiran tidak mencapai 75%, itu nanti oleh sistem nilainya akan berubah menjadi F gitu. Jadi itu tolong untuk diperhatikan. Kemudian berkaitan dengan kehadiran, tadi Bu Mada sudah menyampaikan di presensi LMS akan ditutup 20 menit setelah perkuliahan dimulai ya. Nah, kalau misalkan kalian ada kendala sinyal, itu sebaiknya memberitahu, karena kita belum tahu ya nanti apakah akan
ada masalah seperti semester yang lalu ya, misalnya setiap awal perkuliahan karena semua orang akan presensi, maka seringkali membuat LMS down gitu. Nah, kita belum tahu apakah itu terjadi, tapi mungkin kalau untuk yang jam 2 kemungkinan kecil ya kejadian seperti itu. Tapi andaikan di tempat kalian ada kendala sinyal, itu sebaiknya memberitahu di range waktu itu. Jangan setelah mau selesai atau malah sudah selesai kuliah baru memberitahu. Ya, jadi di range jam tadi 13.50 ya, 13.50 sampai 14.20 itu silakan memberitahu kalau tidak berhasil membuka LMS supaya nanti bisa kami bantu. Saya kira itu ada tambahan dari saya untuk awalan ini. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Nah, berarti ini sudah sepakat semua ya tentang 3 hal ini. Ya, Ya, Bu. Sudah ya? Oke, baik. Kalau sudah, selanjutnya mari kita lihat RPS dan silabus. Nah, RPS dan silabus ini sudah saya upload di LMS, jadi kalian bisa mengunduhnya. Tapi baik kalau kita lihat lagi bagaimana perkuliahan desain pembelajaran matematika SMA dan SMK ini secara garis besar. Nah, apa saja sih yang akan dipelajari, apa tujuan pembelajaran dari perkuliahan ini? Nah, yang pertama tentang deskripsi perkuliahan. Dalam mata kuliah desain pembelajaran matematika SMA dan SMK ini, mengkaji teori dan prinsip desain pembelajaran yang mencakup kajian tentang pendekatan, model, metode, dan media pembelajaran matematika. Selain itu juga mengkaji tentang prinsip penilaian, baik penilaian proses maupun penilaian hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran matematika, lalu juga merancang penilaian tersebut dengan menggunakan berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes. Selain itu juga mengkaji komponen dan proses penyusunan, serta praktik merancang perencanaan pembelajaran matematika SMA dan SMK sesuai dengan kurikulum terkini, mulai dari penentuan minggu efektif, program tahunan, program semester, silabus, dan juga rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Jadi nanti di akhir semester, tagihan akhirnya tentu berupa perangkat pembelajaran, karena nama mata kuliahnya desain pembelajaran matematika. Jadi di sini belajar mendesain pembelajaran matematika untuk SMA dan SMK itu seperti apa. Dan juga karena ini di masa pandemi, sekaligus kalian selain membuat rancangan perangkat pembelajaran, juga belajar untuk merancang penggunaan LMS atau Learning Management System nanti ya. Jadi supaya semakin lengkap dan tambah kaya pengetahuannya di masa pandemi ini. Oke. Selanjutnya kita lihat materinya, apa saja yang akan dipelajari selama 1 semester ini. Yang pertama tentang hierarki pembelajaran, kemudian pendekatan pembelajaran, contohnya seperti pendekatan konstruktivisme, kontekstual, realistik, dan saintifik. Kemudian contoh metode pembelajaran seperti demonstrasi, diskusi, presentasi, simulasi, ekspositori, penugasan, dan tanya jawab. Selain itu juga ada macam-macam model pembelajaran. Misalnya ada cooperative learning, inquiry, problem-based learning, dan project-based learning. Nah, selain tadi ada pendekatan, metode, dan model, kita juga akan belajar tentang media pembelajaran matematika. Walaupun sebenarnya ada mata kuliah media dan teknologi pembelajaran matematika, tapi di sini kita juga akan merancang media yang sesuai dengan topik pembelajaran matematika di SMA atau di SMK. Nah, selain itu tentu nanti ada UTS, USIP 2 juga, dan juga UAS. Nah, materi selanjutnya terkait dengan evaluasi pembelajaran.
yaitu pengertian evaluasi itu apa, prinsip penilaian, kemudian jenis instrumen. Nah, instrumen itu ada tes dan non-tes. Yang tes nanti berupa pilihan ganda, benar salah, isian singkat, esai, dan lain-lain. Juga belajar tentang bagaimana validitas dan reliabilitas soal, daya pembeda, dan tingkat kesukaran. Selain itu juga ada jenis instrumen non-tes. Ada kuesioner, kemudian checklist, lalu wawancara, penilaian berbasis produk, portofolio. Lalu yang terakhir tentang praktek merancang perangkat pembelajaran matematika SMA dan SMK sesuai kurikulum terkini. Nah, kurikulum yang berlaku saat ini masih K13 ya untuk di sekolah. Walaupun sudah mulai ada wacana pemerintah akan menggaungkan kurikulum Merdeka Belajar, nah tapi masih dalam proses gitu. Kemudian itu ya materinya, lalu buku-buku referensinya bisa dilihat di sini. Tapi selain ini tentu masih banyak, kalian bisa juga bersumber pada artikel-artikel pada jurnal, itu juga bisa. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman? Belum, Bu. Belum ya. Mungkin hampir-hampir sama dengan ini, desain pembelajaran matematika SMP. Kalian juga pernah kan semester 4 kemarin? Nah, gambarannya hampir seperti itu, hanya saja ini untuk materi SMA dan SMK. Gitu. Oke. Kemudian untuk penilaian ya, kita buka silabusnya. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Belum. Belum, Bu. Nah, sudah sekarang. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, di silabus ini hampir sama, dimulai dari tujuan pembelajaran, kemudian materinya tadi dibagi menjadi 3 siklus di sini, terkait pendekatan model dan metode, lalu yang siklus kedua itu tentang evaluasi pembelajaran, siklus ketiga praktek merancang pembelajaran. Nah, terkait evaluasi, nanti berisi tugas-tugas tentu, baik secara individu maupun kelompok. Kemudian ada UTS sesuai jadwal, kemudian ada USIP 2, UAS, dan juga penilaian keaktifan atau keterlibatan. Nah, untuk UTS nanti mungkin berupa tes tertulis, lalu USIP 2 dan UAS-nya berupa proyek. Tugasnya tentu tidak hanya satu ya, ada beberapa. Maka di situ kelihatan persentasenya kok paling besar gitu ya, karena ada beberapa tugas. Keaktifan di situ maksudnya gimana? Keaktifan itu bukan presensi tadi ya, bukan oh kalau setiap hari hadir berarti keaktifannya bagus. Enggak, tapi hadir yang benar-benar hadir. Maksudnya apa? Ya kalau saat diskusi gitu ya bertanya, ikut menjawab, memberikan pendapat baik di melalui Zoom seperti ini atau di WA group gitu ya. Turut aktif gitu. Untuk persentasenya mungkin sementara seperti ini, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti ada perubahan. Ada pertanyaan? Oke, siang-siang mungkin mulai ngantuk ya. Iya, tuh. Oke, mungkin dari Ibu Hani, apakah ada tambahan untuk para mahasiswa?
Iya, baik. Saya ingin menambahkan di bagian yang tadi siklus 3 ya. Jadi setelah evaluasi, oh ya, untuk evaluasi mungkin kita agak sedikit berbeda dengan apa namanya, kemarin waktu desain SMP ya. Karena waktu desain SMP itu semester 4 ya, tahun lalu berarti ya. Ya. Itu mungkin aroma bahwa UN diganti AN ini belum terlalu kenceng ya. Nah, sekarang ini semakin jelas meskipun belum akan UN itu akan diganti dengan asesmen nasional. Asesmen nasional itu antara lain kan asesmen kompetensi minimum. Nah, ini yang sekarang ini kalau kita lihat di sekolah itu cukup apa ya, ditanggapi dengan heboh oleh para guru. Ya, guru harus mempersiapkan para siswa supaya nanti ketika AKM itu memang dapat dilihat dengan baik ya. Pasti sekolah itu ingin dipotret dari luar dalam kondisi yang bagus ya. Siapa saja kalau dipotret pengen kondisi bagus ya. Misalnya ini, ayo sekarang difoto ya, tampilkan wajah yang paling seger. Nah, itu pasti akan berusaha seseger mungkin gitu ya, menampilkan diri. Nah, sama AKM itu seperti itu. Jadi kita nanti akan mulai melatih diri teman-teman pada saat menyusun soal evaluasi. Kalau dulu mungkin yang lebih banyak dievaluasi itu pilihan ganda dan esai. Nah, kalau besok untuk AKM itu bervariasi. Jadi ada pilihan gandanya, ada pilihan ganda kompleks, kemudian esainya ada yang isian singkat gitu ya, ada isian singkat, ada jawaban pendek, sama ya. Terus esai yang benar-benar esai. Nah, itu kita akan latihkan dan mungkin memikirkan caranya seperti apa supaya nanti waktu memeriksa itu seefisien mungkin begitu. Nah, itu yang sekarang ini juga semua orang sedang menggodok gitu ya, itu seperti apa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berkaitan dengan desain. Pada saat mendesain perangkat pembelajaran itu memang tadi Bu Mada menjelaskan proyek akhirnya itu berupa perangkat pembelajaran gitu ya. Tetapi di dalam perangkat itu kan ada skenario pembelajaran. Lalu nanti kalian akan belajar itu pakai model pembelajaran apa, pakai metode apa. Nah, itu ada yang tidak kalah penting yang harus juga dikuasai selain metodenya bagaimana, sampai mana yang mau disampaikan. Karena dari pengalaman kemarin pembelajaran matematika SMA dan SMK, itu kita melihat pada saat kalian kan bikin video ya, video untuk menjelaskan soal HOTS gitu kan. Nah, itu ada yang masih kelihatan penguasaan materinya itu masih kurang. Kelihatan, oh ada salah di bagian ini gitu. Mungkin kecil-kecil tapi itu justru menunjukkan bahwa penguasaan konsepnya masih kurang bagus begitu. Nah, ini juga yang disampaikan oleh para guru ketika guru-guru di sekolah ketika mereka mendampingi mahasiswa yang praktik pembelajaran ya. Itu biasanya ketahuannya memang di situ ya pada saat praktik. Pada saat presentasi itu mungkin aman ya kan. Tapi ketika mengajar secara langsung itu, nah itu mungkin akan kelihatan, oh ini bagian ini yang enggak kurang paham begitu. Nah itu yang kita akan mantapkan di siklus yang ketiga itu harapannya supaya dengan kalian merancang perangkat itu, kalian juga menguasai materinya gitu. Materinya dikuasai dengan baik melihat secara langsung ya, karena besok kalian kan menyerahkan dokumen. Cuman ini masih mencoba mencari bentuk lain supaya kami bisa memastikan kalian sudah menguasai gitu, baik perancangan desainnya maupun isi, yaitu materi dan juga
evaluasi, perancangan evaluasinya. Karena kalau evaluasi kan kadang kita misal diminta membuat soal. Membuat soal tuh gampang ya, buat soal gampang. Yang susah adalah membuat soal yang memenuhi kriteria penyusunan soal itu seperti apa. Nah, ini yang apa namanya harus sungguh dikuasai supaya membuat soalnya itu memang sesuai dengan kriteria penyusunan soal. Nggak asal membuat soal. Kalau asal membuat soal, buat soal yang membuat siswanya nggak bisa ngerjain, pasti gampang kan? Ya, soal yang nggak ada jawabannya. Nah, sudah setengah jam mengerjakan nggak ketemu-ketemu gitu ya, karena nggak ada jawabannya memang. Nah, misalnya itu kan nggak memenuhi kriteria soal. Nah, jadi harapan kami, kalian nanti lulus dari mata kuliah ini menguasai semuanya, baik perancangannya maupun isi dari yang dirancang, gitu ya. Jangan hanya sekedar tahu apa wadahnya, tapi isinya masih belum dikuasai dengan baik. Saya kira itu tambahannya Bu Mada. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Hani. Nah, menyambung dari pernyataan Bu Hani tadi tentang asesmen kompetensi minimum. Nah, di pertemuan pertama ini kita juga akan mengadakan pretest. Nah, pretestnya sebagai pemanasan ya, Bu Hani. Iya, betul. Nah, Mengenal AKM. ya, betul. Mengenal seperti apa sih asesmen kompetensi minimum itu. Nah, nanti kalian akan mengerjakan 10 soal yang mirip-mirip seperti AKM gitu. Dalam waktu mungkin kira-kira 30 sampai 40 menit itu sudah cukup. Karena itu soalnya tarafnya untuk SMA ya, mungkin untuk anak sekolah. Jadi kalau untuk anak kuliah mungkin lebih mudah dan lebih cepat ya. Iya, Oke. betul. Nah, tapi sebelum ini ada pertanyaan dulu nggak terkait apa gambaran umum perkuliahan? Belum ada sepertinya. Belum Ini ada, Bu. belum ada itu antara dua, saking jelasnya atau saking nggak tahu apa yang mau ditanyakan. Nggak Oke. tahu mau tanya apa, Bu. Nah, nggak tahu mau tanya apa itu karena nggak ngerti, apa sudah sangat mengerti? Oke, baik. Mungkin karena masih hari kedua perkuliahan ya, kayak belum panas gitu. Iya, betul. Pemanasannya sebentar lagi. Sebentar lagi akan pemanasan ya. Baik, untuk mengerjakan soal pretest nanti itu melalui Google Form. Kalian langsung menjawab saja di sana, di Google Form itu. Nah, linknya akan saya share melalui WA Group. Jadi nanti kalian tinggal buka, langsung mengerjakan dalam waktu 30 sampai 40 menit gitu. Karena ini soal AKM yang berisi literasi, jadi harapannya kalian bisa membaca dengan cermat dan teliti, mengerjakan dengan baik dan benar gitu ya. Nah, waktu di tempat saya itu sekarang pukul 15 ya. Pas 15.01 sih. Mungkin baik supaya nanti pas. Nanti saya akan kirim linknya 15:05. Dan Iya. waktu pengerjaannya kan maksimal 40 menit. Jadi maksimal pukul 15:45 kalian sudah submit gitu ya. Nah, Ya. Oke. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, teman-teman? Mungkin saya satu kalimat aja, Bu Mada. Oh ya, silakan Ibu. Jadi menggarisbawahi tadi yang disampaikan Bu Mada tadi ya, karena ini AKM. Jadi kalau kalian mengikuti apa ya berita-berita itu, mungkin bukan berita ya, mungkin isu-isu. Nah, tepatnya isu-isu. Isu-isu tentang pendidikan itu kan sekarang mengarah ke literasi, ya, supaya setiap orang itu terliterasi di berbagai hal. Nah, kalau untuk anak sekolah, harapannya ada literasi matematika dan literasi bahasa. Kenapa? Karena dua hal ini sangat penting untuk bisa kita manfaatkan dalam kehidupan.
Kalau di kehidupan itu kan matematika nggak kita temui dalam lambang-lambang kan. Misalnya mau membelanjakan uang 100.000 ke Indomaret misalnya. Itu kan kita nggak bisa langsung, Mbak mau beli X gitu kan, nggak ya. Pasti membeli sesuatu. Membeli sesuatu kan pada saat membeli itu kan kita harus memperhitungkan supaya uang kita cukup gitu kan. Nah itu kan maka dari literasi di situ. Jadi matematikanya itu dimanfaatkan dalam permasalahan itu. Misal mau sistem persamaan linear dengan 2 variabel gitu ya. Nah kalau di Indomaret kita nggak akan ketemu dengan SPLDV. Ketemunya ya belanja gitu kan. Nah ini maksudnya. Jadi supaya kita bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah sehari-hari matematika. Maka nanti ketemunya permasalahan itu ya kebanyakan ada banyak kata-katanya, narasi-narasi begitu. Nah, maka antara literasi membaca atau literasi bahasa dengan literasi matematika itu menurut saya dua hal yang tidak terpisahkan dan kalian harus sungguh menguasai itu dengan baik. Artinya kalau kita sedang bekerja di matematika tetap juga harus memperhatikan bahasa gitu ya. Tidak dipisah-pisahkan. Nanti kalau digabung pengetahuan saintifik juga digabung dengan teknologi, ya itu semuanya menjadi satu karena dalam kehidupan kita kan hal-hal itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Begitu ya teman-teman. Ya jadi mesti tahu. Oh kalau nulis nama orang misalnya harus huruf besar. Itu kan pasti sudah tahu ya dari SD malahan ya. Tapi seringkali terlupakan mungkin karena akan ini bukan masalah bahasa Indonesia gitu. Ini kan masalah misalnya WA gitu ya, chat di WA, nyebut nama orang nggak pakai huruf besar. Mungkin kalau yang tertib dengan bahasa Indonesia pasti akan ingat, oh nama orang nih huruf besar gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga nama tempat atau nama kota misalnya. Meskipun kita nggak sedang pelajaran bahasa Indonesia, ya kita tetap menggunakan itu karena ini sudah standarnya gitu. Ya, itu namanya literasi. Jadi ketika kita sungguh bisa memanfaatkan yang seharusnya sudah kita pahami, yaitu memang harapannya seperti itu supaya nanti dalam kehidupan ya kita nggak dianggap orang nggak paham gitu ya. Karena yang seharusnya udah paham seumur ini kok nggak tahu kalau misalkan kalimat harus diawali huruf besar misalnya. Itu kan literasi juga. Nah, dan itu harus sungguh dipahami oleh kita ya, supaya tidak dianggap, ini kok aneh nih, anak kuliahan kok nggak tahu seperti itu, nah misalnya gitu. Nah nanti di pretest kita juga akan barangkali ketemu hal-hal semacam ini, karena ini termasuk literasi. Begitu mungkin tambah dari saya, Bu Mada. Oke, mungkin melewati 5 menit ya, jadi nanti. Nggak apa-apa, nanti fleksibel waktunya ya. 3:10 barangkali ya kita bukanya. Oke, nggak apa-apa Bu. Ya, terima kasih. Ya, itu tadi tambahan pengantar dari Bu Hani terkait pentingnya belajar literasi dan numerasi ya. Jadi tidak hanya digaung-gaungkan, tapi benar-benar dialami oleh mahasiswa juga, supaya nanti kalau pas jadi guru tidak kaget ya. Oh, literasi itu seperti apa sih? Kayak gitu. Oke. Minum dulu. Oke, kalau gitu kita kembali ke grup WA ya. Zoom meeting-nya saya akhiri dulu. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Mada dan teman-teman. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya.